warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak. Pada kesempatan ini ada tujuan saya yaitu mewawancarai tentang etika profesi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk profesi ini. Nama Bapak Risma. Bapak di sini mengajar sejarah di SMA 4 Tingkat. Pertanyaan yang pertama yaitu Pak, apa yang Bapak ketahui tentang etika profesi ini? Etika profesi guru. Kira kalau terkait etika seorang guru itu terikat dalam beberapa kompetensi, termasuk di dalamnya ada kompetensi kepribadian. Dan terkait dengan kompetensi kepribadian, tentu seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan secara pengetahuan atau memiliki keterampilan terkait dengan pengetahuan saja, tapi secara pribadi dia juga mesti memiliki beberapa poin-poin yang mengarah kepada sisi positif yang nanti kemudian dilihat juga oleh anak didik, sehingga tidak hanya disampaikan secara teori, tetapi juga bisa dia perlihatkan melalui tindakan dan perbuatannya dalam proses pendidikan. Adapun pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana pada suatu kelas itu Pak banyak terdapat karakteristik atau sifat-sifat peserta didik yang berbeda. Bagaimana cara Bapak dalam menyikapi hal tersebut? Sebenarnya sejak dulu dari kurikulum masih KTSP sampai di K13 dan hingga sekarang di Masjid itu ada dikenal istilah pembelajaran berdiferensiasi. Cuma di kurikulum K13, di kurikulum Merdeka sekarang itu semakin diperjelas lagi bahwa memang anak didik itu dalam tiap kelas itu berbeda-beda, berbeda-beda caranya dia bisa belajar, berbeda-beda tingkatan perilakunya, karakternya ya. Kalau ada salah itu yang misalnya punya bagaimana mengelola itu. Artinya dia melihat perbedaan itu justru bukan menjadi sesuatu masalah yang semakin mempermasalahkan, tetapi cari bagaimana solusinya berdasarkan teori-teori pendidikan yang dia miliki selama dia pernah menempuh pendidikan, termasuk kita ini kan kuliah tuh, pasti kita dibekali nanti dengan teori-teori pendidikan yang nanti menjadi bekal kita saat masa kita. Jadi kita melihat anak ini jangan satu sisi, artinya berbagai yang multidimensi berdiferensiasi. Nah, sekarang kan Pak udah era teknologi, jadi bagaimana cara Bapak mengoptimalkan tujuan pembelajaran menggunakan teknologi? Iya, walaupun sekarang era digital, kita ketahui juga terkait sarana dan prasarana tiap daerah, tiap sekolah, termasuk tiap anak itu berbeda-beda. Ada anak mungkin dari sarana prasarana belajar, mungkin dia sudah punya HP, dia sudah punya laptop, tapi tidak semua seperti itu. Jadi terkadang kita menyesuaikan dengan keadaan mayoritasnya seperti apa. Tetapi tetap kita munculkan hal-hal yang terkait dengan perkembangan teknologi, seperti misalnya mencari jawaban di Google misalnya, di internet ya, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa sesuai dengan keadaan. Ya, karena masing-masing sarana dan prasarana itu berbeda-beda. Kembali ke konsep diferensiasi tadi, berbeda-beda. Tapi ya kita mencari lah bagaimana supaya bisa menyesuaikan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana adakah pesan-pesan yang dapatkan selama mengajar? Ya, pesan-kesan ya, saya melihat ada perubahan yang terjadi. Kalau saya mengajar sudah 10 tahun lebih, saya banyak belajar juga melihat perubahan itu. Saya melihat perubahan itu sebagai sebuah proses belajar untuk diri saya, dan ketika saya sudah mampu belajar dari situ, harap perubahan itu juga mampu mempengaruhi anak didik lewat perilaku saya dalam mengajar supaya bisa lebih bagus.
begitu saja. Kan manusia itu tidak bisa, dia tidak bisa perfect, dia tidak bisa sempurna. Dia cuma bisa belajar dari proses dan dia memperbaiki kekurangan sehingga dia bisa berusaha lebih baik, begitu saja. Iya. Mungkin itu Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya.